Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rojak, NIM 19.103.211060, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mereview video seminar Agritech Sari 1 sebagai pemenuh tugas sosiologi pedesaan yang diampu oleh Bu Fevi Nurdiana Wijayati, SPMP. Sumber 1. Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin dengan topik peran Perhappy dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi new normal. Perekonomian Indonesia bisa dikatakan sangat rendah karena berada pada Q1 tahun 2020 mencapai 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan pertanian rendah 0,02%, perdagangan 1,60%, berdampak bagi kinerja perekonomian. Sistem perekonomian berasas kekeluargaan, gotong royong. Bung Hatta merupakan tokoh sentral dalam ekonomi koperasi. Orde Baru 1. Perhappy resmi berdiri pada 1969. Bulog lebih dominan dan harga minyak bumi dan gas semakin anjlok, sulit dijadikan andalan ekonomi. Orde Baru 2. Peningkatan ekspor non-migas, perbankan mulai booming, dan industri manufaktur mengandalkan tenaga kerja murah dan kedekatan geografis. Dan selanjutnya transisi. Krisis ekonomi dan politik terlewati untuk sementara dan pemikiran ekonomi mulai masuk ke dalam mainstream pembangunan ekonomi. Dan era modern, revolusi digital 4.0 mempermudah banyak urusan, tapi mempersulit hubungan impersonal. Persoalan lama seperti gizi buruk, rawan pangan, wabah wareng datang bersamaan, dan banyak kekhawatiran dampak buruk digitalisme pada budi pekerti. Narasumber 2. Dr. Insinyur Evita Solihah Hani dengan topik strategi pendidikan pertanian di era new normal. Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus ditingkatkan. Pemerintah dipaksa berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan, dan pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemik, tapi juga untuk antisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Strategi perguruan tinggi pertanian. 1. Tridharma, perubahan sistem pengajaran menggunakan sistem online melalui internet. 2. SDM, sebagai mahasiswa harus bisa memperbarui dan mengikuti perkembangan agar tidak mengalami ketertinggalan. 3. Sapras, universitas menyediakan fasilitas jaringan internet yang kuat dan bagus. 4. Pendanaan, UKT ditinjau ulang, jika perlu diturunkan. Selanjutnya narasumber 3. Insinyur Hadi Sulistyo dengan topik kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Dampak COVID pada sektor pertanian. Belum meratanya distribusi, kelebihan suplai di tingkat petani menyebabkan harga jatuh, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam dan pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional, dan jam kerja. Kebijakan sosial ekonomi Pemprov Jatim. 1. Mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. 2. Restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. 3. Jaringan pengaman sosial. Strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi. 2. Mengembangkan bisnis pangan segar dan olahan.
3. Akselerasi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0 dan lain-lain. Narasumber 4. Endang Rahman Hakim dengan topik strategi pendidikan dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Tani Hub adalah pertanian Indonesia yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan distribusi hasil pertanian dengan melalui teknologi. Tani Hub menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan berkualitas. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.